أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا Muhammad. Pagi ini insyaallah kami melanjutkan tentang pembacaan kitab Nasaihul Ibad, yaitu kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang nasihat-nasihat kepada seorang hamba. Harus diketahui bahwa orang dewasa itu salah satunya mempunyai pemikiran yang terbuka. Salah satu ciri terbukanya seseorang itu adalah bagaimana dia gampang menerima nasihat, sehingga dengan nasihat itu dia bisa berintrospeksi diri, dia bisa bermuhasabah, dan juga bisa meningkatkan kapasitasnya. Ikhwani rahimakumullah wa akhwati rahimakumullah. Kali ini akan kami bacakan nasihat yang ke-16 di bab pertama di kitab ini tentang nafsu dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisatah asyarah. Nasihat yang ke-16. Apa bunyi nasihatnya itu? Qila inna syahwatah tasirul muluka habidan. Bahwa bunyi nasihatnya inna syahwatah, sesungguhnya syahwat itu tasirul muluka habidan, menjadikan seorang hamba abidan, menjadi seperti budak. Apa penjelasannya? Fa inna man ahabba syai'an fahuwa 'abduh. Maka sesungguhnya man, seseorang, ahabbah, yang terlalu mencintai syai'an, kepada sesuatu, fahuwa 'abduhu, maka dia itu menjadi hamba bagi yang dicintai atau bagi yang diinginkannya itu. Ikhwani rahimakumullah, di sini sudah jelas bahwasanya seseorang yang dikuasai oleh hawa nafsunya itu, yang awalnya posisinya mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan orang yang bertakwa, karena udah dikuasai syahwatnya, maka dia berubah menjadi budak. Tidak usah jauh-jauh, kita mungkin analisis dari contoh konkret di dalam hal ekonomi. Bagaimana seseorang yang awalnya punya jabatan, punya harta yang melimpah, karena dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia cukup rezeki yang diberikan itu, karena dia udah dikuasai oleh hawa nafsunya. Salah satu ciri dikuasai oleh hawa nafsunya itu terlalu cinta kepada sesuatu, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada di pikirannya itu adalah bagaimana memperoleh sesuatu yang dicintai itu, bagaimana memperoleh sesuatu yang diinginkan itu, tanpa menyadari, tanpa menaruh nilai-nilai religius untuk mendapatkan sesuatu itu. Sehingga banyak pejabat, orang kaya, awalnya kaya, punya jabatan sebagai raja, sebagai pemimpin, dikuasai oleh hawa nafsunya, ditangkap oleh KPK, sehingga hartanya bisa hilang ludes dan dipenjara. Kenapa penyebabnya? Karena dia itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka dari itu awalnya dia posisinya raja, bisa menjadi budak. Ikhwan rahimakumullah, orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya itu adalah dia lupa kepada tujuan intinya, bahwa tujuan inti kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang dikuasai oleh hawa nafsu itu, tujuan intinya itu dekat kepada makhluk, dekat kepada memperoleh yang diinginkan itu, tanpa memperhatikan cara-cara, tanpa memperhatikan adab-adabnya.
Selanjutnya, kelanjutan dari nasihat ini adalah was-sabru yusirul abida mulukan, dan kesabaran itu menjadikan kesabaran itu al-abidah seorang hamba mulukan menjadi seorang raja. Lianna karena kesesungguhnya al-abdah seorang hamba bisabrihi dengan kesabarannya itu yanalu ma yuridu, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Dengan kesabaran itu, ketika kesabaran itu bisa mengalahkan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah insyaallah pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa hawa nafsu itu dari setan, outputnya adalah ketergesa-gesaan sehingga mengenyampingkan pandangan Allah, sedangkan kesabaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Outputnya adalah tidak tergesa-gesa, memperhatikan adabnya, memperhatikan prosesnya, dan karena memperhatikan adab, standar yang benar, proses yang benar, maka yanalu ma yuridu, insyaallah pasti Allah memberikan apa yang dia inginkannya itu. Sehingga dari sini bisa dicontohkan salah satunya apa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh Siti Zulaikha untuk berhubungan suami istri. Pada dasarnya Nabi Yusuf alaihissalam itu awalnya juga tergoda, ada hawa nafsu, keinginan untuk melakukan hal tersebut, karena kesabarannya jauh melebihi hawa nafsunya, sehingga Nabi Yusuf itu menolak ajakan Zulaikha, menolak godaan Siti Zulaikha, walaupun pada akhirnya Nabi Yusuf difitnah dan akhirnya terbukti bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Karena kesabaran yang luar biasa itu juga, Nabi Yusuf akhirnya yang posisinya sebagai budak, posisinya bukan seorang raja, bisa menjadi raja yang luar biasa. Dan luar biasanya lagi, ternyata Siti Zulaikha bisa menjadi istri Nabi Yusuf alaihi wassalam. Itulah berkah dari sebuah kesabaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.